Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nanda Istiqomah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan anak dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa pada hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alfi Mufidatun Nikmah, Ana Nurul Aini, Anggi Sekar Pambudi, dan Alfi Jamilatu Zahra. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang masa bayi. Isi materi masa bayi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, ciri pada masa bayi. Kemudian yang kedua, perkembangan fisik pada bayi. Yang ketiga, fungsi psikologis pada bayi. Dan yang keempat, perkembangan motorik pada bayi. Dan yang terakhir, tahap perkembangan afektif pada bayi. Sebelum kita membahas ciri pada masa bayi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dinamakan bayi. Ya, bayi adalah anak yang baru lahir sebelum berusia 1 tahun dan sedang dalam proses tumbuh kembang. Masa bayi ini dimulai dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Sebagai periode kritis, masa bayi ini biasanya dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode-periode di mana dasar-dasar untuk pembentukan kepribadian yang dewasa pada masa ini diciptakan. Masih seputar ciri pada masa bayi. Masa perkembangan pada bayi merupakan masa yang sangat berpengaruh penting. Di masa ini, bayi memiliki perubahan yang pesat, yaitu dalam perubahan jasmani dan rohani. Untuk itu, bayi memerlukan kebutuhan makanan yang sehat untuk pemenuhan kebutuhan tumbuh kembangnya. Dan di masa ini, bayi mulai menggunakan inderanya dan kemampuan motoriknya. Mulanya, setiap bayi memiliki sifat-sifat kebawaan dan perilaku yang disebut dengan refleks. Refleks itu gerak yang terjadi tanpa disadari. Jadi geraknya itu terjadi secara otomatis tanpa disadari oleh otak. Saya akan menjelaskan perkembangan fisik pada bayi. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena bayi yang baru lahir akan kesulitan untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungannya, yang semula ada di dalam rahim dan sekarang berada di luar rahim. Hal ini memerlukan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik. Penyesuaian diri yang dialami oleh seorang bayi mencakup perubahan suhu, menghisap dan menelan, bernafas, dan pembuangan kotoran. Pada tubuh bayi biasanya terdapat rambut-rambut halus yang ada di sekitar kepala dan punggung pada si bayi. Akan tetapi, rambut-rambut halus yang ada di punggung bayi tersebut akan menghilang secara sendirinya dengan cepat. Untuk proporsi kepala bayi sendiri, kira-kira 1:4 dengan panjang tubuhnya dibandingkan pada orang dewasa yang sekitar 1:7 dengan tubuhnya. Selama 6 bulan pertama, tingkat pertumbuhan terus tinggi, kemudian mulai melambat. Pada tahun pertama, peningkatan berat badan lebih besar dari peningkatan tinggi badan. Pada tahun kedua, tingkat pertumbuhan turun tajam. Rasio tubuh, pertumbuhan kepala melambat, dan pertumbuhan tubuh serta anggota badan meningkat sehingga berat badan anak secara bertahap menjadi berkurang, dan pada akhir tahun anak terlihat lebih kurus dan tidak terlalu gemuk. Pada tahun kedua kehidupan, ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai menunjukkan kecenderungan karakteristik tubuh seperti ektomorfik
mesomorfik atau endomorfik. Perkembangan fisik adalah sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu mencakup 4 aspek, yaitu 1. Sistem syaraf yang sangat menghipnotis perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang menghipnotis perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endoktrin yang mengakibatkan keluarnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur fisik dan tubuh yang meliputi tinggi badan dan proporsi. Masa kanak-kanak awal atau early childhood adalah periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi sampai kurang lebih umur 5-6 tahun. Periode ini dianggap tahun prasekolah. Kelas 1 sekolah dasar umumnya menandai akhirnya periode ini. Yang ketiga, yakni fungsi psikologis pada bayi. Fungsi psikologis pada bayi. Dalam perkembangan bayi tentunya banyak peristiwa atau hal-hal yang berdampak pada pertumbuhan bayi. Seperti halnya perkembangan fisik, juga psikologis pada bayi yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Fungsi psikologis sendiri memiliki arti mampu menjelaskan atau mendeskripsikan apa dan bagaimana tingkah laku itu terjadi. Nah, dari beberapa penelitian disimpulkan bahwa prinsip perkembangan antara lain yakni sebagai berikut. Perkembangan berlangsung seumur hidup. Di sini tidak hanya satu aspek saja, melainkan ada beberapa aspek yang perkembangannya tidak terlihat secara langsung, seperti cara bekerja otak anak. Anak yang masih kecil, cara kerja otaknya masih minim dibanding dengan anak yang dengan usia yang sudah sekolah. Maka dari itu, perlu stimulasi dan pembelajaran lebih lanjut. Yang kedua, setiap individu tidak sama dalam perkembangannya. Ada sebagian individu yang memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang sangat tinggi, namun dalam hal lain tidak begitu cepat pertumbuhannya. Pada bayi juga terdapat perkembangan yang berbeda antara satu bayi dengan bayi yang lainnya. Jadi setiap pola bayi itu tidak sama. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan, mengikuti pola-pola tertentu. Perkembangan suatu segi didahului atau mendahului segi yang lainnya, seperti perkembangan bayi, yakni cara dia sebelum berdiri, sebelum dia bisa berjalan, bayi terlebih dahulu bisa merangkak atau mencoba menggapai terantanan kalau bahasanya. Yang keempat, yakni perkembangan pada bayi berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Secara normal, perkembangan itu berlangsung sedikit demi sedikit, tetapi dalam situasi tertentu dapat juga terjadi lompatan-lompatan atau bahkan kemacetan. Pada setiap diri bayi tidak sama, ada yang melalui fase merangkak, ada juga yang langsung melalui fase berjalan. Jadi semua itu tidak sama. Nomor 5, secara normal perkembangan bayi mengikuti seluruh fase, tetapi karena faktor-faktor khusus, fase tersebut dilewati dengan cepat atau sangat lambat. Faktor-faktor khusus tersebut bisa meliputi faktor pola asuh pada orang tua, lingkungan sekitar anak, nutrisi dan gizi yang diberikan, permainan dan tontonan yang mendidik, atau mengenalkan dunia luas. Jadi beberapa stimulasi sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Yang keenam, sampai pada batas-batas tertentu, perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Pada saat anak sudah memasuki usia-usia akan sekolah, anak cenderung akan mempercepat pola pikirnya, atau dalam keadaan tertentu anak juga bisa memperlambat, bukan bisa ya, anak secara refleks memperlambat karena ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang ketujuh, yakni perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya, yakni perkembangannya selalu diikuti dengan perkembangan lainnya. Jadi selalu beriringan. Yang kedelapan, pada saat tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, perkembangan bayi laki-laki dan perempuan itu terlihat berbeda karena pada dasarnya
anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda dan setiap bayi laki-laki itu berbeda. Tidak dapat disamakan antara dengan bayi satu dan bayi lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi ada dua, yakni yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama faktor intern, yaitu tempo atau kecepatan dan irama perkembangan tersebut berbeda-beda pada setiap fase dan setiap anak. Jadi tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Yang kedua yakni bakat, temperamen, dan perkembangan anak yang tidak sama. Karena setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda, jadi tidak bisa disalahkan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Yang kedua yakni faktor ekstern. Yang pertama adalah perawatan jasmani, dan yang kedua adalah sikap pendidik atau pengasuh orang tua. Dengan demikian, prestasi anak dalam proses perkembangan yang disertai usaha belajar itu tergantung pada bakat kemampuan anak itu sendiri. Apabila orang tua rajin untuk menstimulasi anak itu, maka anak itu berpotensi besar untuk bisa lanjut ke fase selanjutnya. Dan di samping itu, ditunjang pula oleh usaha dan pertolongan dari orang tua serta kemampuan dari anak itu sendiri. Yang keempat adalah perkembangan motorik bayi. Motorik adalah kemampuan untuk melakukan gerakan. Keterampilan ini dimulai dengan koordinasi tubuh duduk, merangkak, berdiri, dan gerakan yang lebih kompleks seperti berjalan, melompat, dan berlari. Perkembangan motorik bayi usia 0-3 bulan. Bayi akan mengembangkan keterampilan dan kekuatan. Si kecil akan berusaha untuk mengangkat kepalanya. 4-7 bulan, si kecil sudah bisa mengangkat kepala dan dada ketika ditelungkupkan. Si kecil juga sudah belajar berguling ke sisi kanan dan kiri. 8-12 bulan, si kecil sudah bisa duduk dengan menggunakan tangannya sebagai penyangga. 0-3 bulan, bayi menengok ke kanan dan ke kiri. Si kecil memegang mainan atau benda lain. 4-7 bulan, si kecil akan belajar duduk dengan dukungan. Si kecil harus belajar menompang tubuhnya lewat latihan berdiri. 8-12 bulan, si kecil akan belajar untuk mendorong tangan dan lututnya ke posisi dasar merangkak. Tahap penting perkembangan motorik bayi: 1. Mengontrol kepala, 2. Duduk, 3. Berguling, 4. Merangkak, 5. Berjalan. Nomor 5. Tahap perkembangan afektif anak usia dini. Afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Perkembangan emosi anak secara afektif. Jika orang tua kurang begitu menyadari pentingnya kualitas dalam hubungan dan bersikap pada anak, tentu saja anak akan mengalami berbagai masalah serta gangguan emosi yang cukup serius ketika beranjak dewasa. Namun, jika kebutuhan emosi tersebut terpenuhi dengan baik, maka anak dapat berkembang menjadi seseorang yang bahagia. Karakteristik perkembangan emosi pada anak: 1. Cinta atau kasih sayang, 2. Gembira, 3. Kemarahan dan permusuhan. Tahap perkembangan emosi pada anak: 1. Tahap basic trust versus mistrust usia 0-2 tahun. 2. Tahapan autonomy versus shame and doubt usia 2-3 tahun. 3. Tahap initiative versus guilt usia 4-5 tahun. 4. Tahapan industri versus inferiority march usia 6 tahun hingga masa puber.